kalau yang saya kerjakan Bu, itu kan kita mencari, yang pertama itu mencari pengaruh laju alir terhadap pressure drop-nya. Terus yang kedua itu saya mencari pengaruh laju alur terhadap efisiensi, pompa efisiensi. Terus yang ketiga itu pengaruh laju alir terhadap head pompanya. Nah, terus di situ saya di laporan itu saya jelaskan Bu, bagaimana pengaruhnya secara seri dan bagaimana pengaruhnya secara paralel. Nah, kalau dikatakan secara paralel, yang paling mampu itu otomatis yang secara paralel. Kenapa? Di situ juga sudah kita tahu pompanya sudah dua begitu. Nah, kalau secara seri itu di situ juga ada saya buat tabelnya Bu. Kalau secara seri itu dia itu cuma sampai di 20,5 meter pangkat 3 per jam baru bisa ininya Bu, masih positif lah nilai pressure drop-nya. Tetapi 20,5 ke atas itu sudah negatif, artinya pompanya itu tidak kuat lagi untuk menampung laju alir fluida. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu kalau masih di laju alir 20,5, pressure drop-nya itu masih tinggi sekitar 2,728 bar. Artinya secara logika saja Bu, saya menanggapinya tadi 20,5 tidak sanggup lagi pressure drop yang secara seri. Berarti kalau paralel juga di 41 tidak sanggup lagi pressure drop-nya, dan itu juga terbukti di aspenesisnya. Pada saat laju alir 42 yang paralelnya dia sudah negatif pressure drop-nya Bu. Artinya 2 kali tenaga pompanya itu untuk memompa airnya itu, sehingga laju maksimumnya itu di 30. Lebih bagus di paralelnya. Terus untuk menjawab kenapa terjadi maksudnya itu kenapa terjadi tidak mampu, kalau yang saya baca dari jurnal itu Bu, itu karena pengaruh dari ininya Bu, pengaruh dari peristiwa itu karena itu tidak mampu. Nanti itu kenapa kita memakai paralel, itu nanti bisa menyebabkan kavitasi terhadap tekanan yang di bawah tekanan uap jenuhnya Bu, sehingga mengakibatkan terbentuknya gelombang nanti secara tumbukan antara gelembung terus menyerus dan menyebabkan lubang pada saluran pipanya, sehingga kita membutuhkan 2 pompa. Itu alasannya Bu, kita membutuhkan 2 pompa biar tidak terjadi nanti gelembung-gelembung. Kalau kita nanti membutuhkan 1 pompa pada laju alir 30 meter pangkat 3 per hours, itu nanti bisa menyebabkan lubang pada saluran pipanya. Nah, terus untuk pengaruh laju alirnya terhadap pressure drop itu tadi sudah dijelaskan Saudara Jessica, itu berbanding terbalik terhadap efisiensi pompanya juga. Kalau di efisiensi pompanya itu yang paling efisiensi pastinya secara paralel Bu, di laju alir 30 itu mencapai 71,97% efisiensinya, sedangkan secara seri di laju alir 30 itu sudah 52,82%. Saya rasa itu sangat tidak efisien. Terus kalau untuk head pompanya juga di laju paralel yang paling ininya Bu, yang paling rangkaian seri dan paralelnya yang paling bagus. Di laju alir 5-nya itu head pompanya itu sekitar 75,1 meter, sementara di laju alir 30-nya rangkaian paralelnya head pompanya itu sekitar 56,33 meter. Oke, begitu kira-kira. Baik. Mantap, penjelasan yang sangat lengkap ya dari Saudara Yusril ya. Oke, sebenarnya ya, saya juga menemukan sebenarnya untuk kapasitas maksimal dari penyusunan pompa secara seri itu adalah sama seperti penyusunan pompa tersebut secara tunggal gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terkait pemilihan ya. Jadi ketika misal ada 2 pompa nih gitu ya. Pasti kan kita pertanyaan selanjutnya adalah dia perlu disusun seri atau paralel nih gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman maunya apa? Yang pertama, teman-teman mau meningkatkan laju alir atau kapasitas, atau teman-teman mau meningkatkan dari sisi tekanan atau head-nya gitu yang dicapai. Ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas atau laju alirnya, range-nya atau jelajahnya, maka teman-teman memilih untuk menyusun pompa tersebut secara paralel tentu ya. Itu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil gitu. Sedangkan
Sedangkan penyusunan pompa tersebut secara seri itu nanti berpengaruhnya adalah untuk menaikkan head yang dapat dicapai oleh pompa tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, baik untuk pompa maupun untuk jenis apa namanya kompresor, gitu ya, baik untuk fluida compressible maupun incompressible. Jadi nanti di kompresor pun kita akan apa namanya? Mungkin kalau teman-teman udah buka ya gitu. Jadi di kompresor nanti kita akan membahas terkait itu juga gitu. Cuma case-nya untuk kompresor kita inginnya menaikkan tekanan gitu sehingga nanti di ending gitu kita akan menyusunnya secara seri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau bingung gitu ya ketika nanti dihadapkan dengan kasus itu gitu ya, penyusunan pompa yang multi stage atau kompresor mesti simulasi ini gitu ya, kasus ini yang nanti akan teman-teman jadikan sebagai bahan tugas ya. PowerPoint saya tertampil nggak teman-teman di layar? Tertampil, Bu. Oke, terlihat Bu. Ya. Oke, teman-teman, jadi untuk tugasnya sebenarnya ini mudah sih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat model simulasinya, kalian tinggal ya masukin aja ke dalam case study ya. Dan ini juga saya cuma minta teman-teman mengkaji satu pengaruh aja gitu. Jadi menurut saya ini sebenarnya ringan banget gitu tugasnya ya, apalagi dikerjain 5-6 orang. Gitu. Jadi silakan setelah ini teman-teman buat kelompok ya yang terdiri dari 5-6 orang, sehingga nanti akan dihasilkan 9 kelompok ya. Kalian jumlahnya berapa? 51 nggak sih kalau nggak salah? Berapa ya? Lupa. Ada yang hafal? Kurang lebih 50-an sih. Oke, ya. Kristomi, bener Kristomi kan ya? Tom, minta tolong ya Tom, dikoordinasikan ya Tommy. Baik. Ketua kelasnya, oke, ketua kelasnya. Koor ini ya. Oke, jadi 9 kelompok tersebut nanti akan mengkaji ya pengaruh-pengaruh dari variabel ini. Jadi yang pertama kajiannya adalah bagaimana sih pengaruh panjang cup yang tadi kan sebenarnya kalau yang tadi saya contohkan adalah pengaruh panjang cup terhadap konversi gitu ya. Nah ini untuk yang nomor kelompok 1 kalian kajiannya ke arah komposisi produknya gitu. Apa saja sih komposisi produknya? Bisa produk yang dihasilkan apa aja tadi senyawanya? Ada senyawa apa aja? Halo? Ada HCl, Bu. Terus? Setelah itu apa lagi, Pak? Tadi yang 2 terbesar aja deh, 2 terbesar. Satu lagi apa, Pak Ceri? Diklorometan. Klorometan, ya betul. Jadi saya batasi saja ya teman-teman untuk produknya nanti kalian bisa kajiannya ke produk dari HCl dan klorometannya aja gitu yang dihasilkan. Itu untuk semua ya, semua yang dependent variabelnya adalah komposisi produk. Itu kemudian berarti nanti grafiknya satu-satu ya, gitu. Gimana sih plot atau tren untuk HCl, gimana sih plot atau trennya untuk senyawa klorometan. Kemudian kelompok kedua kajiannya adalah dari jumlah cup dengan konversi gitu. Jadi sebenarnya di sini kan saya mencantumkan variabel-variabel yang bisa kita variasikan gitu nilainya gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman selain dari mencari bagaimana sih pengaruhnya terhadap dependent variable, juga kalian bisa simpulkan
sebenarnya si independent variable ini pengaruhnya signifikan nggak sih gitu, terhadap si dependent variable itu juga ya. Gitu. Jadi nggak terlalu rumit menurut saya ya ini persoalannya, dan teman-teman juga sudah bisa membuat model simulasinya kan di hari ini gitu ya. Jadi ya insya Allah semalam dikerjain, apalagi 5-6 orang ya dikeroyok gitu ya, ngerjainnya bisa kelar lah insya Allah gitu ya. Nah nanti terkait dengan format laporannya ya samain aja lah sama format tugas yang sebelumnya ya, yang sebelumnya tugas individu, atau kalian mau ngambil dari format tugas rancang juga boleh. Ya, kurang lebih seperti itu kira-kira. Jangan lupa kalian masukkan ya komponen-komponen kondisi operasi dari setiap masing-masing alatnya ya, yang ada di PowerPoint itu dicantumkan juga ke dalam laporan. Kemudian kajiannya ya, saya harap dalam teman-teman membuat pembahasan, karena kan ini sebenarnya kajiannya nggak banyak ya, jadi saya benar-benar minta teman-teman untuk saat pembahasannya itu dikaitkan dengan alasan-alasan ilmiah gitu ya. Misalnya kalau misalkan trennya dia naik kemudian turun, nah apa yang menyebabkan hal itu gitu. Jadi didukung dengan alasan-alasan ilmiah, atau lebih baik lagi jika teman-teman misalnya menaruh pembuktian rumus, wah itu lebih keren lagi sih gitu ya. Bolehlah gitu dengan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ya di mata kuliah sebelumnya, teman-teman bisa kaitkan atau korelasikan dengan pembahasannya nanti gitu ya. Kurang lebih untuk tugasnya, dan saya berikan waktu 1 minggu ya, jadi lama banget ini waktu yang teman-teman punya gitu ya untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi sampai nanti minggu depan kan akan ketemu dengan Pak Fauzi ya, tapi nanti ya saya juga nanti akan ngintip-ngintip lah di roomnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman submit sebelum perkuliahan dengan Pak Fauzi dimulai gitu ya, jam 12.59 di hari Selasa deadline-nya. Kemudian formatnya ya jangan lupa gitu. Jadi formatnya kalau misalkan dokumennya tidak dalam bentuk itu, formatnya ya nanti tidak akan saya koreksi. Ya, kemudian link pengumpulan tugasnya juga terlampir ya, seperti yang ada di PowerPoint. Kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelompoknya? Ada nggak? Kalau sudah cukup jelas, bilang jelas. Dari saya cukup. Oke, cukup ya.